Won't you take me home? Get me with your fire. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. In the sky, we can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Kembali dari cedera, Gilmore malah dapatkan kartu merah yang aneh. Billy Gilmore menandai pulihnya ia dari cedera dalam pertandingan Skotlandia U21 kontra Kroasia pada Kamis malam lalu. Namun sayangnya pemain muda Chelsea itu malah diusir dari lapangan. Padahal penggawa muda The Blues ini membuat penampilan pertamanya setelah lebih dari 4 bulan menjalani proses pemulihan setelah operasi lutut pada musim panas kemarin. Melansir dari media Daily Star, pada pertandingan versus Kroasia tersebut, pemuda 19 tahun ini tampil dari bangku cadangan pada menit ke-60 dengan situasi Skotlandia tertinggal 2-1. Di menit ke-70, Connor McLennan berhasil mencetak gol penyeimbang, namun 60 detik kemudian, Gilmore dikeluarkan dari lapangan karena pelanggaran yang paling terlihat ringan. Pelanggaran tersebut terjadi saat pemain Kroasia Nicolo Moro mencoba melepaskan diri dengan bola. Moro tampak melakukan kontak dengan Gilmore sebagai upaya untuk merebut kembali bola. Namun yang membuat semua orang heran, wasit justru meraih sakunya dan langsung mengacungkan kartu merah kepada Gilmore. Untuk mengetahui alasan utama kartu merah tersebut, masih harus dilihat apakah Gilmore mengeluarkan bahasa kotor dan kasar, karena pada tayangan ulang gelandang muda Chelsea itu menunjukkan dia awalnya memprotes keputusan wasit. Meskipun baru turun ke lapangan selama 7 menit, Gilmore pun terpaksa harus keluar dari pertandingan. Apabila Gilmore memang mengeluarkan kata kasar dan kotor, sungguh tak disangka mengingat sang pemain tampak sangat lembut. Jeda internasional, Batshuayi lakukan brace, Mendy kembali clean sheet, hingga Kovacic terpapar virus corona. Jeda internasional seringkali cukup menimbulkan masalah bagi klub, tak terkecuali Chelsea. Dengan bertanding dengan timnas pada laga jeda internasional, para pemain dikhawatirkan akan mendapatkan masalah kebugaran. Lantas, bagaimana performa para punggawa The Blues pada jeda internasional kali ini? Melansir media We Ain't Got No History, berikut laporannya. Di antara para pemain Chelsea yang bermain, ada nama Michy Batshuayi menjadi sorotan utama dengan mencetak brace atau 2 gol dengan Belgia pada laga menghadapi Swiss yang berakhir dengan skor 2-1. Batshuayi juga menampilkan beberapa sentuhan dan pergerakan yang berkualitas di dalam kotak penalti. Sebelum pertandingan, The Batsman telah berbicara tentang betapa frustasinya ia karena tak kunjung mencetak gol untuk Crystal Palace musim ini. Diharapkan 2 gol Batshuayi di pertandingan tersebut dapat mendongkrak performa pemain berusia 27 tahun itu. Selain The Batsman, kiper anyar The Blues Edouard Mendy juga menjadi perhatian dengan torehan clean sheet-nya. Mendy sendiri berhasil membawa Senegal unggul 2-0 menghadapi Guinea-Bissau pada laga kualifikasi ASEAN melawan Guinea-Bissau. Sedangkan Mateo Kovacic justru diterpa isu tak sedap pada jeda internasional. Rekan timnya di timnas Kroasia, Domagoj Vida, dikabarkan baru saja mendapatkan hasil positif setelah melakukan tes COVID-19. Kovacic yang berada di bangku cadangan tentu ditakutkan dapat tertular COVID-19 dari Vida. Selanjutnya, punggawa London Biru lainnya seperti Olivier Giroud, Kurt Zouma, Emerson, dan Antonio Rudiger berhasil turun sebagai starter untuk tim nasional masing-masing. N'Golo Kante juga tampil dari bangku cadangan untuk timnas Prancis. Sedangkan Jorginho dan Kepa Arrizabalaga, meski dipanggil ke dalam timnas negara masing-masing, keduanya tak dimainkan dan hanya menghangatkan bangku cadangan. Sedang menganggur, Pochettino terus ikuti perkembangan Chelsea dan Manchester United.
Dilansir dari media Daily Mail, Mauricio Pochettino dilaporkan sedang sabar menunggu pekerjaan di klub idealnya dan akan terus memantau situasi di Manchester United dan Chelsea. Namun mantan bos Tottenham itu telah diisukan akan segera mengisi posisi juru taktik di Old Trafford, menyusul situasi Ole Gunnar Solskjaer yang saat ini berada di bawah tekanan. Dengan itu, Pochettino pun dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan petinggi Setan Merah pekan lalu. Akan tetapi, berdasarkan laporan dari media The Athletic, bahwa manajer asal Argentina tersebut tidak terburu-buru dan akan menunggu situasi yang berkembang di MU, Chelsea, Manchester City, dan PSG dalam beberapa bulan mendatang. Namun di sisi lain, pada acara Monday Night Football di Sky Sports pekan lalu, Pochettino menyatakan selalu siap untuk kembali terlibat dalam sepak bola serta dapat mulai bekerja lagi. Marina Granovskaya siap menjual pemainnya untuk memboyong Declan Rice ke Stamford Bridge. The Blues memang menjadi klub Premier League paling aktif selama bursa transfer musim panas lalu dengan menggelontorkan dana lebih dari 200 juta pounds untuk memperkuat skuad utama Frank Lampard. Namun, dengan 7 minggu tersisa hingga bursa transfer Januari dibuka, The Blues mungkin saja kembali sibuk. Dikarenakan London Biru saat ini dirumorkan akan segera memboyong bintang muda dari West Ham United, yakni Declan Rice. Akan tetapi, dengan besarnya pengeluaran yang ada, bisa saja Chelsea lebih sibuk menjual pemainnya ketimbang mendatangkan pemain. Seperti dilansir Football London, nama-nama akan dilepas Chelsea seperti Giroud, dengan usia serta kontraknya yang segera berakhir di akhir musim. Kemudian besar striker asal Prancis itu akan pergi untuk mencari tantangan baru. Alonso dan Emerson, The Blues juga bisa mendapatkan dana sebesar 16,2 juta pounds sesuai dengan nilai mereka yang sama pada laman transfer market. Sementara itu, Danny Drinkwater dihargai 3,6 juta pounds dan bek Abdul Rahman Baba dapat dijual sebesar 2,1 juta pounds jika dia tidak dipinjamkan selama paruh kedua musim ini. Antonio Rudiger juga dapat dilepas oleh The Blues. Pemain Jerman tersebut memiliki nilai sebesar 27 juta pounds, tentu nilai yang cukup menggoda bagi Chelsea. Pemain terakhir yang kemungkinan dapat dijual adalah Kepa Arrizabalaga. Kiper asal Spanyol tersebut memang akan dijual jika tawaran yang tepat datang, bila dijual dengan nilai pound sebesar 16,2 juta pounds. The Blues pun tetap mengalami kerugian mengingat Kepa didatangkan dengan harga 71 juta pounds pada beberapa tahun lalu. Bila ditotalkan, penjualan pemain The Blues berpotensi menyentuh angka 81,3 juta pounds dan Marina Granovskaya mungkin saja menggunakan dana tersebut untuk memperkuat skuad Lampard pada Januari mendatang dengan mendaratkan Rice ke Stamford Bridge. Gelar juara bersama Chelsea akan sangat berarti bagi saya, ungkap Havertz. Di usianya yang baru 21 tahun, Havertz sejatinya masih memiliki banyak waktu untuk mengejar mimpinya. Seperti laporan laman Chelsea FC, selepas keberhasilan The Blues untuk merekrut pemain internasional Jerman itu pada bulan September lalu, penampilan Havertz dapat dikatakan mengalami peningkatan sejak pertama kali ia didatangkan. Kepada media Sport Bild, Havertz menyatakan bahwa penting baginya untuk memiliki klub dengan visi, sebab menurutnya transfer dirinya tidak terjadi dalam semalam, dikarenakan harus ada mempertimbangkan semua opsi dan hal yang penting bagi dirinya. Havertz sendiri mengaku sering menyaksikan Premier League Inggris di TV, dan oleh karenanya ia sangat mengenal Chelsea. Sebagai skuad yang diisi pemain muda non-agresif, Havertz meraih raihan trofi bersama The Blues akan sangat berharga bagi dirinya. Frank Lampard sendiri menjadi salah satu alasan terbesar bagi ex-gelandang Leverkusen tersebut untuk berlabuh ke Stamford Bridge. Dalam wawancara bersama Chelsea FC, Havertz mengaku bahwa dirinya sangat terpukau dengan status Lampard selama berseragam London Biru tersebut. Bagi Havertz, pindah ke Inggris merupakan langkah penting untuk perkembangan kepribadiannya.
Chelsea ikut perburuan untuk mendapatkan pemain muda La Masia. Melansir media Sport Witness yang dikutip oleh Team Talk, Chelsea dikabarkan mengincar bek muda milik Barcelona, Alejandro Balde. Balde yang saat ini masih berusia 17 tahun merupakan produk La Masia yang turut membela Barca di kompetisi UEFA Youth League. Selain London Biru, The Reds Liverpool juga dikabarkan mengincar pemain yang kerap turun sebagai bek kiri tersebut. Balde sendiri dirumorkan akan segera mendapatkan kesempatan untuk turun bersama skuad utama Barca. Dengan betahnya Balde di Nou Camp, tampaknya akan sulit bagi The Blues untuk memboyong bek muda ini ke Stamford Bridge. Meski demikian, kontrak Balde akan berakhir pada akhir musim depan. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan The Blues untuk merekrut Balde pada masa yang akan datang. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away. Kontrak segera berakhir, pemain Munchen jadi incaran Chelsea. Setelah menghabiskan banyak uang untuk lini depan pada musim panas lalu, Chelsea kemungkinan besar akan menargetkan pemain bertahan di musim panas mendatang. Sebab bek tengah The Blues saat ini hanya Thiago Silva dan Kurt Zouma yang tampaknya dipercaya penuh oleh Frank Lampard. Ditambah Silva hanyalah solusi sementara untuk 1 atau 2 musim ke depan. Menurut media Sport One, Jerome Boateng menjadi salah satu opsi bagi Chelsea dan ditambah kontraknya yang segera usai, serta keinginan Bayern Munchen untuk meremajakan skuad mereka. Bek asal Jerman tersebut merupakan salah satu pemain kunci bagi Bayern Munchen pada musim lalu, di mana mereka berhasil meraih treble winner. Selain Boateng, David Alaba juga menjadi pemain yang dirumorkan akan dilepas oleh Munchen. Won't you take me home and give me wings to fly? Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!